Salam. Selamat datang di channel @besi Official. Mari kita membahas tentang Roh Kudus. Ini adalah topik yang sangat menarik karena banyak orang percaya tidak memahami dan mengenal Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke topik kita, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke 9 fakta Alkitab tentang Roh Kudus, kita perlu tahu nama-nama dan lambang Roh Kudus terlebih dahulu. Selain menyebut sebagai Roh Kudus, Alkitab telah mencatat nama-nama lain, seperti Roh Allah, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus, 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan Yesus sendiri menyebut Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tradisi Yahudi kuno juga menyebutnya sebagai Ruach HaKodesh, yang artinya Roh Kekudusan. Lambang Roh Kudus. Alkitab mencatat Roh Kudus dalam berbagai lambang. Air melambangkan karya pembersihan Roh Kudus pada manusia dari dosa serta kelahiran baru dan kehidupan ilahi yang dianugerahkan dalam baptisan. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Api melambangkan kehadiran Allah yang memurnikan, kuasa transformasi, dan semangat yang berkobar. Ini terlihat jelas pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, angin atau napas. Dalam bahasa Ibrani, ruah dan numa. Dalam bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai roh, napas, dan angin. Lambang ini menunjukkan kuasa Roh Kudus yang tak terlihat, namun berdaulat dan memberi kehidupan. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Merpati, saat Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa seekor merpati. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lambang ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bersifat lembut dan penuh kedamaian. Setiap lambang ini bukan sekadar metafora biasa, melainkan alat teologisis yang kaya untuk membantu orang Kristen mengenal Roh Kudus dan memahami karyanya. Dalam konsep iman Kristen, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Mengapa Roh Kudus adalah pribadi Allah? Karena Roh Kudus memiliki pikiran, kehendak, serta perasaan. Dengan kata lain, Roh Kudus punya kepribadian. Karena Roh Kudus adalah pribadi, artinya kita dapat mengenalnya. Seperti kita mengenal teman dan sahabat dekat. Kami akan membantu kalian mengenal Roh Kudus. Inilah 9 fakta penting tentang Roh Kudus. Fakta pertama, Roh Kudus adalah Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata,
Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat lain yang menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Fakta kedua, Roh Kudus memiliki pikiran. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Fakta ketiga, Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Fakta keempat, Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Fakta kelima, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Fakta keenam, Roh Kudus adalah pembela dan penolong. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Fakta ketujuh, Roh Kudus memberikan karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Fakta ke-8, Roh Kudus menegur dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Fakta ke-9, Roh Kudus dalam diri seseorang bisa padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Rasul Paulus menggambarkan Roh Kudus seperti nyala api. Ketika orang Kristen hidup dalam dosa terus-menerus, atau bahkan mengingkari karya keselamatan Tuhan Yesus, itu artinya ia memadamkan Roh Kudus dalam dirinya. Sampai di sini topik kita mengenai Roh Kudus. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudari Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.